Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita. Untuk kita boleh datang sama Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Dia di pagi yang indah ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau minta tuntunan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah. Buat rahmat-Mu yang selalu baru. Anugerah-Mu terus melimpah atas hidup kami. Buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Memberikan penyembahan bagi Raja kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah Tuhan. I worship you Jesus. I worship you, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, I worship you, worship you. Mari beberapa menit ke depan kita sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship you, we worship you, Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja atas segalanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, bersemayam atas penyembahan kami. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you,
I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah atas hidup kami. Engkau yang sudah menjagai kami sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara atas setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya kabarnya baik, luar biasa. Sepanjang malam Tuhan sudah jagai. Dan kalau kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau membacakan firman Tuhan, ya, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat 18 ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat 18 ya. Judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, Rasul Paulus berpesan bagi setiap kita hari ini, jangan tawar hati. Ya, hati tawar itu bagaimana? Sudah gak ada rasa, ya. Semua hambar, pokoknya tawar, gak ada rasa apa-apa, itu bahaya. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Yang namanya tubuh jasmani kita, manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Yang punya daging pelan-pelan akan mulai keriput. Yang ibu-ibu biar mau ditarik pakai apapun juga, daging ini semakin merosot, semakin tua, semakin cepat lelah, semakin banyak penyakit, ya itulah yang firman Tuhan tulis. Tapi Rasul Paulus berkata, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami ini dibaharui dari sehari ke sehari. Tapi Rasul Paulus berkata, sekalipun tubuh kami merosot, tapi tubuh rohani kami, ya semakin hari itu semakin dibaharui, semakin kuat. Manusia roh kita, ya jasmani kita boleh merosot, tapi manusia roh kita semakin kuat. Karena itu apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, ya memang kita akan semakin merosot, tapi biarlah manusia batiniah, manusia rohani, roh jiwa dan tubuh kita, roh jiwa, ya jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Rasul Paulus menyadari banget bahwa semua penderitaan yang kita alami hari-hari ini di dunia ini hanyalah penderitaan ringan. Makanya jangan terlalu banyak mengeluh, ibu saya sudah gak kuat, ibu saya sudah capek, ibu saya sudah gak mampu. Ya ingat firman ini berkata, semua penderitaan yang kita hadapi di dunia ini hari-hari ini, itu hanya penderitaan ringan. Lebih baik kita menderita sekarang daripada kita menderita nanti di dalam neraka. Penderitaan ringan, ya yang sekarang ini sedang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya saudara, semua penderitaan yang kita alami ini sedang membentuk kita menuju manusia batiniah yang dibaharui.
Tuhan sedang melatih kita mungkin menghadapi suami agar lebih sabar. Tuhan sedang melatih suami-suami untuk menghadapi istri. Lewat semua penderitaan ini kita semakin hari semakin dibaharui. Kenapa? Karena penderitaan kita, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, itu sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Ya, yang melebihi segala-galanya. Kata Rasul Paulus, dan itu jauh lebih besar dari penderitaan kita sekarang. Ya, kalau kita menyadari cara kerja Tuhan, maka kita tidak akan mudah menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan mudah menjadi orang yang protes. Kita nggak akan mudah menjadi orang yang hanya mencari kepentingan diri. Karena kita tahu, saudara, bahwa semua penderitaan ringan itu sedang mengerjakan bagi kita buah untuk hidup yang kekal. Ya, karena itu jangan pernah menyerah, saudara. Jalani semua proses dan katakan, yes, Tuhan sedang mempersiapkan aku. Ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Ya, Rasul Paulus bilang dengan kata lain apa? Mari fokus pada perkara-perkara rohani. Saya tahu suamimu berselingkuh. Saya tahu anakmu mungkin memberontak. Tapi toh kita juga gak bisa mengubah keadaannya. Kalau suami sudah memilih pergi sama perempuan lain, kita juga gak bisa mengubah. Yang bisa kita lakukan hanya apa? Doa. Dan mari kita fokus pada hal-hal yang tak terlihat. Mari kita fokus pada hal-hal yang tidak kelihatan mata. Ya, kenapa? Karena yang kelihatan mata itu semua sementara, tapi yang tidak terlihat, yaitu kehidupan rohani kita, itu yang sampai pada kehidupan yang kekal. Ya, saudara, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah tawar hati dan berkata, banyak orang yang WA ke saya, Bu, saya sendiri gak ngerti hidup saya ini sekarang bagaimana. Saya ini sudah gak ngerti apa yang saya rasakan sekarang, Bu. Saya juga gak ngerti sama suami saya, cinta gak, marah ya gak, itu namanya tawar hati. Udah gak ada rasa apa-apa, tapi itu cenderung menuju kepada tindakan iba diri, mengasihani diri yang bisa berakhir pada bunuh diri, saudara. Ya, jangan biarkan tawar hati menggerogoti iman kita. Kita belajar dari Rasul Paulus hari ini yang berkata, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir ya kita merosot, tapi manusia batinia kita dibaharui setiap hari ke setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan mau kita kedapatan berkenan. Karena Tuhan mau hidup kita semakin layak di hadapannya. Karena Tuhan mau hidup kita ini belajar bergantung. Jadi semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup ini hanya untuk melatih iman kita. Ingat ayat tadi berkata penderitaan ringan. Yang hari ini sedang kita lewati itu cuma ringan, saudara, dan tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Karena itu, saudara, kalaupun kita diizinkan menderita, mari kita tetap pegang firman Tuhan. Mari kita percaya pada Tuhan, kan katakan, aku tidak mau tawar hati Tuhan. Aku mau bersemangat dalam hidupku, karena kami percaya semua penderitaan kami itu melatih iman kami untuk semakin berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bersama-sama kita mau berdoa, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjagai hati kita. Dia Tuhan yang menjagai hidup kita di dalam perkenanannya. Dia Tuhan yang selalu membawa kita untuk senantiasa ada dalam kekudusannya. Kami mau Tuhan dengan hati kami mengejar perkenanan Tuhan. Kami mau hati kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Bawa kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bahkan dari hati kami yang terdalam, Engkau tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat Tuhan. Karena yang kelihatan hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Bawa kami fokus kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjagai hati kami Tuhan. Kami bawa sembah kami, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Bawa kami untuk terus menjagai hati dan menjadi seperti-Mu ya Bapa. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan menjadi seperti-Mu. Kami tidak tawar hati menghadapi penderitaan ringan yang sedang kami jalani. Biar kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Hari ini kami tidak mau tawar hati. Kami mau terus memandang kepada Tuhan, sumber segala pengharapan di hidup kami. Bapa, tuntun siap anak-anak-Mu pagi hari ini untuk melangkah, melakukan semua aktivitas kami. Kami tahu Tuhan berjalan di depan kami. Engkau meratakan setiap jalan-jalan kami Bapa. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, sertai semua anak-anak-Mu yang bekerja harus tinggalkan rumah, yang ada di rumah juga Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan semua persoalan dan persoalan hidup kami. Kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami menaruh iman dan harap percaya kami hanya kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kesehatan, kekuatan melimpah atas hidup kami. Kami mau terus menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada atas Indonesia, bahkan atas semua bangsa-bangsa di mana kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi sumber segala-galanya di hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.